seperti yang kita tahu ya, hakikat manusia itu mencari kebenaran atau mencari kepuasan gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya itu suci gitu ya, fitrah. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Fasha. Di sini saya sebagai host di podcast kali ini yang bertema ngobrol bareng epistemologi. Disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat ilmu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik ya. Tentunya kita di sini bersama siapa? Perkenalkan diri dulu. Aku Zakia dari Burhani. aku Naria. Oke, terima kasih. Kakak-kakak ini, Kak Zakia atau Kak Naria ini sehari-harinya apa kesibukannya? Kesibukannya mungkin di kosan, kayak kerjain tugas, itu aja sih. Oh, gitu ya. Kalau Kak Naria? Sama aku juga kita berdua semester 4. Ya. Terus lagi banyak mata kuliah, terus tugas juga, sama mungkin tambahan dari aku di luar kampus itu ada organisasi. Mungkin akhir-akhir ini menjelang UAS banyak tugas ya. Iya. Terus kalau apa namanya? Kalau di luar mungkin selain kegiatan itu ada nggak kegiatan yang lain mungkin dari kuliah atau ngerjain tugas gitu? Paling itu aja sih, organisasi di kampus, terus juga organisasi di luar kampus, terus juga lagi lagi kayak semacam KKN tapi versi mininya ya. Oh, gitu ya? Ya. Soalnya di organisasi itu kan ada program desa binaan. Ya. Dan di situ aku terlibat buat ngajarin anak-anak ngaji gitu di satu desa. Ya. Oh, berarti kalau menyinggung tentang apa namanya tujuan hidup ya, bisa dipikir manusia itu kan kadang-kadang emang perlu punya tujuan hidup ya, walaupun itu sedikit melelahkan gitu ya. Kalau misalnya berbicara tentang tujuan hidup, Kak Nadia sama Kak Zakia ini bisa percayanya itu dari mana gitu? Apakah dari omongan orang lain kah, atau dari omongan keluarga gitu ya, orang tua khususnya, atau dari diri sendiri mungkin, atau dari agama? Mungkin Kak Zakia dulu boleh? Kalau aku mungkin dari orang tua juga, sama diri sendiri. Yes. Ya mah tujuan hidup kita tuh benar berprinsip banget buat hidup kita sendiri. Oke. Kalau Kak Nadia gimana? Kalau aku kayaknya dari segi agama ya. Ya. Tapi sebelum dari segi agama tentunya kan pasti ada gurunya ya. Nah gurunya itu kalau aku bisa orang tua sama bisa guru ngaji, bisa guru yang lain gitu. Nah tapi yang paling penting itu dari sumbernya sih. Ya Kak Raffi, dari sumbernya kayak misalkan dikasih tahu sumber hidup itu sumber kita di kehidupan itu misalkan ada Al-Quran, ada hadis. Nah nanti di Al-Quran ini dikasih tahu nih sama Allah tuh ayat-ayat yang memang disampaikan kalau misalkan tujuan hidup manusia itu untuk beribadah, terus manusia itu seperti apa. Nah kalau misalkan ada sumbernya yang emang valid gitu, nah itu baru aku bisa percaya gitu. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya hakikat itu artinya yang paling dasar gitu ya. Nah, kalau manusia itu hakikatnya apa? Kalau seperti yang kita tahu ya, hakikat manusia itu mencari kebenaran atau mencari kepuasan gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya itu suci gitu ya, fitrah, artinya tidak ada dosa. Jadi ketika kita sudah bayi gitu ya, sudah hidup di dunia ini mulai dari kecil,
itu kan pasti mencari suatu kebenaran ya. Iya. Misalkan cara jalan itu seperti apa, terus cara berbicara seperti apa. Nah, emang hakikatnya manusia itu pengen terus belajar gitu, gak akan terus berhenti untuk belajar gitu. Jadi memang hakikatnya mencari kebenaran gitu. Kalau Teh Zakia gimana? Sama Benaria? Ya bisa sama. Oh gitu. Berarti dari penjelasan Teh Naria tadi, manusia itu berarti bukan hanya untuk survive, ya? Iya. Berarti bukan untuk bersenang-senang juga gitu ya. Berarti manusia itu hakikatnya itu mencari artinya diri sendiri ya. Nah, kalau kita tahu misalnya tujuan kita itu salah, berarti hidup kita itu kan salah arah atau gimana? Ya benar ya. Kalau misalkan kita nggak tahu hakikatnya kita gitu, Ya. terus tujuan hidup kita apa, nanti kedepannya itu akan terus-terusan salah gitu. Kalau misalkan kita tidak mencari ilmu pengetahuan. Nah, cara mencari ilmu pengetahuan itu kan nyambung nih ke epistemologi, gimana caranya mencari ilmu pengetahuan itu kan bisa lewat pendidikan, terus salah satunya ada orang tua kita, guru kita, terus dari lingkungan, Ya. terus dari sekitar kita itu kita bisa mendapatkan arti tujuan atau makna hidup tuh di situ gitu. Berarti ternyata cara kita tahu sesuatu ini termasuk soal makna hidup ya. Itu penting banget berarti ya. Sangat Oh, penting. gitu. Jadi jangan asal percaya juga kan. Ya. Oke, Teh Nadia, Teh Zakia. Mungkin kita sama-sama mahasiswa ya. Saya mahasiswa dan Teh Nadia sama Teh Zakia juga mahasiswa di sini. Mungkin gimana sih caranya agar kita gitu ya sebagai mahasiswa ini mencari informasi itu sesuai faktanya gitu, kebenarannya gitu. Jadi kita itu nggak terjerumus ke hoax-hoax yang berseliweran gitu. Jadi gimana itu menurut pendapat kalian? Kalau dari saya ya, sebelum kita nilai suatu informasi itu benar atau enggaknya, kita tuh harus mencari dulu, kayak misalkan dibaca terlebih dahulu. Jadi Ya. jangan langsung ditelan ya. Ya. Kayak misalkan dapat informasi di TikTok tentang tujuan hidup manusia selain beribadah, misalkan kalau di luar Islam ya. Terus kita percaya gitu. Nah, itu tuh jangan langsung ditangkap. jangan langsung ditangkap, tapi kita coba baca dulu beberapa referensi. Terus kalau misalkan di referensi itu kebingungan, kita bisa menggunakan kayak wawancara misalkan ke salah satu guru, terus salah satu orang tua kita kayak gitu. Jadi biar emang informasinya tuh faktual atau tidaknya tuh jadi ketahuan gitu. Jadi kita harus mencari dulu ya berita yang benarnya itu gimana ya, jangan asal tangkap gitu ya. Kalau misalnya gini Teh Nadia, Teh Zakia, kan kebanyakan memang mahasiswa ini mahasiswa ini banyak termakan berita-berita hoax gitu ya. Mungkin apa sih faktor pentingnya itu agar mahasiswa ini tidak ketika melihat berita itu tidak langsung oh iya ini benar gitu. Ada nggak sih faktor yang buat ngilangin itu gitu? Ada nggak kira-kira? Lagi sih faktornya apa ya, bisa Ada minimalisir Penggunaan media sosial ya? media sosial Iya. juga. Terus bijak juga. Hmm. Terus dilihat dulu nih siapa sih orang yang menyampaikan berita tersebut, apakah orang itu tuh memang ahli dalam menyampaikan berita itu atau misalkan cuma sekedar menggiring opini Iya. Nah itu jadi kalau misalkan sekiranya akun tersebut atau orang tersebut menggiring opini, nah baru deh kita tuh harus cari tahu terlebih dahulu beritanya itu faktual atau tidak gitu. Jadi gitu ya. Oke, mungkin tadi itu ya jelas sekali penjelasan dari Teh Nadia sama Teh Zakia. Mungkin sebelum closingan nih, ada nggak sih dari kalian berdua ini motivasi buat yang nonton? Oke, dari Teh Nadia boleh? Oke,
Kalau dari aku, kita tarik dulu ya kesimpulannya. Jadi ini kan membahas epistemologi ya, di mana epistemologi itu kan mencari kebenaran, mencari hakikatnya itu seperti apa, mencari pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita jadi manusia, berarti kita harus tahu nih hakikatnya manusia itu seperti apa, tujuannya seperti apa, terus potensinya seperti apa, terus gimana caranya kita berperilaku sebagai manusia itu seperti apa. Nah, itu dinamakan epistemologi. Nah, tapi di epistemologi itu kan mencari ya, berarti artinya kita emang akan ketemu gitu sama informasi-informasi gitu. Nah, ada informasi yang faktual dan ada yang informasi tidak faktual. Jadi kita sebagai mahasiswa atau khususnya yang nonton di luar sana, semoga tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan, apapun itu pengetahuan yang didapatkan, tapi juga harus mencari informasi itu apakah benar atau tidak, terus mencari sumbernya, mencari orang yang bisa diwawancara untuk biar lebih informasinya itu terlihat gitu akurat atau tidak. Oke, mungkin dari Tezakia boleh motivasinya buat teman-teman yang nonton. Ya, intinya buat kalian semua semangat untuk belajar. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena diri kalian itu juga sangat penting buat kita juga. Terutama juga jangan jangan kemakan dengan hoax di luaran. Oke, mungkin teman-teman itu podcast dari kita mengenai hakikat manusia. Jadi intinya kita itu jangan jangan cuma mengikuti arus gitu ya. Tapi kita juga pastinya punya arah masing-masing gitu ya. Karena yang ngerti hakikat itu menjadikan hidup kita itu lebih bermakna. Oke, Teh Nadia sama Teh Zakia, terima kasih ya udah datang ke podcast ini ya, udah mau dibincang-bincang. Mungkin itu podcast kita mengenai ngobrol bareng epistemologi. Saksikan podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.